Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di bab 4. Materi bab 4 kita adalah tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Kita bicara tentang komunitas, maka kita akan bahas apa itu komunitas. Komunitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu community. Community menunjukkan masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Nah, masyarakat setempat yang berada pada wilayah yang sama ini memiliki jalinan interaksi yang kuat antara satu dengan yang lain. Memiliki persamaan kebudayaan, kemudian terjalin hubungan yang erat, kemudian mereka memiliki kesamaan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut atau values. Di dalam komunitas ada beberapa jenis. Berikut ini jenisnya adalah komunitas dalam masyarakat tradisional. Komunitas dalam masyarakat tradisional ini tergabung di dalam komunitas adat, komunitas suku dan sebagainya. Kemudian komunitas dalam masyarakat modern. Komunitas dalam masyarakat modern ini terjadi pada masyarakat di perkotaan. Yang ketiga, komunitas yang terbentuk akibat adanya kesamaan kondisi. Nah, ini dibentuk masyarakat karena mereka merasa dalam satu kondisi yang sama. Misal, masyarakat yang tergabung di dalam kondisi tidak memiliki rumah atau menjadi pemulung. Maka terkadang mereka terbentuk menjadi sebuah komunitas. Unsur yang ada di dalam komunitas menurut Surjono Sukanto yaitu pertama, adanya rasa sepenanggungan. Rasa sepenanggungan ini tercipta karena adanya kondisi, adanya nasib, adanya keadaan yang sama. Yang kedua adalah rasa atau seperasaan. Masyarakat yang tergabung atau terbentuk dalam sebuah komunitas, dia akan mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu atau kelompok tersebut. Nah, masyarakat ini terkadang menyebut bagian dari kelompok itu adalah kami. Jadi kalau kita tergabung dalam komunitas, maka terkadang kita masuk di dalam kelompok itu, kita menyebut kita ini adalah kami. Kemudian yang ketiga adalah saling memerlukan. Masyarakat atau individu yang berada dalam satu komunitas antara satu dengan yang lainnya memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling memerlukan. Maka ketika di antara masyarakat ini ada masalah, maka masyarakat yang lainnya yang tergabung dalam komunitas akan segera memberi bantuan. Kemudian kita masuk pada kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari bahasa Inggris, yaitu local wisdom. Lokal diartikan sebagai setempat, wisdom diartikan sebagai kebijaksanaan. Maka kalau kita bicara kearifan lokal, berarti itu adalah suatu kebijaksanaan yang muncul pada suatu wilayah atau pada suatu daerah di mana kebijaksanaan itu dijalankan oleh masyarakat setempat. Dan dijalankan ini terus terjadi secara rutinitas sehingga masyarakat menjadikannya sebagai darah daging. Nah, di dalam kearifan lokal ini ada pengaturannya. Pertama, kearifan lokal dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Nah, pada undang-undang ini dia menekankan kearifan lokal itu sebagai tatanan kehidupan masyarakat yang perlu dijaga, yang perlu dilestarikan. Karena apa? Kearifan lokal ini berhubungan dengan pelestarian atau tatanan kehidupan atau lingkungan hidup. Jadi perlu dilakukan pengelolaan dan pelestarian.
Yang kedua, menurut pendapat Sonny Kerap, yaitu dia menyatakan bahwa kearifan lokal itu adalah semua bentuk pengetahuan yang memiliki keyakinan, memiliki pemahaman, wawasan, bahkan adat kebiasaan di dalam masyarakat, di mana bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan ini selalu dijaga oleh masyarakat, dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menurut pendapat Haidlor Ali Ahmad, mengatakan bahwa kearifan lokal itu adalah tatanan kehidupan atau aturan tetapi tidak tertulis. Nah, tatanan kehidupan atau aturan tidak tertulis ini menyangkut hubungan antara manusia. Bisa manusia dengan alam, bisa manusia dengan berbagai jenis flora, dengan berbagai jenis fauna, kemudian dengan binatang, dan bahkan hubungan atau tatanan kehidupan manusia dengan makhluk gaib. Nah, dari tiga pendapat ini nanti kalian buat kesimpulan. Apa sebenarnya makna kearifan lokal? Kemudian, apa saja yang terkandung di dalam kearifan lokal? Dari pengertian menurut ahli, kalian bisa menyimpulkan sebenarnya apa kearifan lokal. Unsur yang terkandung di dalam kearifan lokal yang pertama itu adanya pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal ini memuat semua ilmu pengetahuan terkait tentang iklim, terkait tentang jenis flora, fauna, kondisi geografis, demografis, atau tentang kependudukan, bahkan sosiologis. Nah, dari pengetahuan lokal ini masyarakat terkadang melihat ada beberapa tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Itu salah satu sebagai pengetahuan lokal. Dari iklim, contoh masyarakat yang tinggal di laut, dia bisa memanfaatkan kondisi angin. Kapan mereka harus mencari ikan, kapan mereka harus kembali ke darat. Yang kedua adalah nilai lokal. Nilai lokal yang masuk di dalam unsur kearifan lokal ini berhubungan dengan sikap, dengan perilaku masyarakat yang mengandung unsur yang baik harus dikerjakan atau yang buruk harus ditinggalkan. Ibu contohkan yang mengandung nilai lokal ini adalah tatanan kehidupan masyarakat tentang nilai sopan santun. Masyarakat kita kadang lewat di depan orang yang lebih tua menundukkan badannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita menjaga nilai-nilai lokal yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum lokal. Hukum lokal ini berlaku hanya pada daerah tertentu. Jadi pada daerah tertentu ada hukum yang dijalankan, ada aturan yang dijalankan, walaupun aturan itu tidak tertulis tapi dipatuhi oleh masyarakat. Dan ini aturan tidak berlaku pada daerah yang lain. Kemudian yang keempat, unsur yang terkandung di dalam kearifan lokal itu adanya keterampilan lokal. Kita tahu Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Di antaranya adalah hasil daerah masing-masing. Nah, terkadang masyarakat memanfaatkan penghasilan atau memanfaatkan kekayaan alam di daerahnya, kemudian menjadikan keterampilan tertentu ciri khas dari suatu daerah. Misalnya ada masyarakat di sana penghasil rotan, maka di sana masyarakat mengelola rotan untuk dijadikan sebagai kebutuhan hidup atau keperluan yang ada di masyarakat. Yang kelima adalah kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal ini mengandung semua unsur-unsur tentang pemahaman spiritual, tentang pemahaman yang hal sifatnya gaib yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ibu contohkan pada masyarakat Jawa ada yang disebut dengan masyarakat yang percaya dengan animisme, atau masyarakat yang disebut dengan kejawen dan berbagai macam lagi. Kemudian apa fungsi kearifan lokal seandainya masyarakat semua melakukannya?
Kearifan lokal kalau dijalankan berdasarkan unsur yang tadi Bu jelaskan, ini bisa menjadi sebagai konservasi atau pelestarian sumber alam. Kenapa? Karena pelestarian alam ini berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat. Masyarakat memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Masyarakat bisa memanfaatkan alam, kemudian menjadikan sebagai sumber penghasilan, sebagai kreativitas mereka. Yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan berbagai macam obat-obatan atau rempah-rempah. Ini sebagai pengetahuan, kemudian bisa juga sebagai pengembangan kebudayaan. Kemudian yang keempat adalah sebagai petua, kepercayaan dan pantangan. Di beberapa masyarakat kita terkadang ada larangan, tidak boleh melaut, tidak boleh masuk satu daerah untuk menjaga kelestarian. Nah, ini sebagai petua. Ini manfaat atau fungsi dari kearifan lokal. Kearifan lokal ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya masyarakat tetap terjaga kebudayaannya. Masyarakat menjaga nilai luhur bangsa, pelestarian lingkungan hidup selalu dijaga. Nah, ini perlu kita pelajari lebih dalam, kemudian kita bisa melaksanakan kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Penjelasan yang Ibu berikan ini belum sepenuhnya lengkap. Lengkap lagi penjelasan akan kamu baca pada modul yang Ibu kirim pada kelas room kalian. Selanjutnya silakan kalian baca modul yang Ibu kirimkan dengan cermat, dengan baik, karena penjelasan itu lebih lengkap. Ibu tutup video pembelajaran ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.